Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini bisa bertemu lagi di pembelajaran IPA walaupun secara daring ya nak. Kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang zat adiktif. Hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu mengenai sistem ekskresi pada manusia. Ada yang tahu apa itu sistem ekskresi pada manusia? Ada yang pernah dengar nggak nak? Ya, sistem ekskresi yaitu sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme atau mengeluarkan zat sampah pada tubuh kita. Sistem ekskresi itu ada dua, ada sekresi dan ada defekasi. Sekresi yaitu pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Contohnya itu enzim, hormon, air liur. Sementara untuk defekasi yaitu adalah pengeluaran zat sisa pencernaan makanan. Pencernaan pada makanan ya. Yaitu contohnya adalah feses. Jadi BAB itu bukan termasuk sekresi ya, tapi defekasi. Oke. Organ-organ pada ekskresi itu ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ini adalah organ-organ dari sekresi. Kalau Miss biasanya ingatnya itu namanya ginjal kupahat untuk ngafalinnya. Itu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Sekarang mari kita bahas satu persatu yuk organ-organ ekskresi berikut. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut di bagian pinggang yang berfungsi untuk yaitu menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, dan menghasilkan urin. Ini bagian-bagiannya. Ginjal ini memiliki bagian-bagian ya seperti korteks, medula, nefron, renal piramid juga. Nah, di bagian korteks ini terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Ya. Ini dia, sekarang kita masuk ke tahapan pembentukan urin, yaitu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Proses pembentukan urin yang pertama yaitu adalah filtrasi. Filtrasi ini adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Protein dan sel-sel darah ini tidak boleh keluar bersama urin ya. Proses ini terjadinya di glomerulus. Nah, yang dihasilkan ini adalah urin primer. Kemudian urin primer ini masuk ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi ya. Reabsorpsi ini adalah penyerapan kembali glukosa dan asam amino. Proses reabsorpsi ini terjadi di tubulus convolvulus proximal, dan urin yang dihasilkan adalah urin sekunder. Kemudian urin sekunder ini masuk lagi ke tahap ketiga, tahap terakhir, yaitu augmentasi, yaitu adalah pengeluaran urea atau pengeluaran zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh ya, seperti urea, amonia, kreatin, garam, vitamin, dan racun. Jadi kalau misalkan ngerokok, misalnya orang yang ngerokok atau misalnya orang habis minum obat, itu dikeluarkannya di proses ini ya. Ini kan karena itu mengandung racun dan zat-zat yang tidak terpakai lagi. Proses ini terjadinya di tubulus convolute distal. Nah, ini adalah yang dihasilkan adalah urin sesungguhnya. Oke, bagian sistem ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit ini mengandung lapisan-lapisan ya nak. Itu ada epidermis, ada dermis, ada jaringan ikat bawah kulit. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu epidermis. Epidermis ini memiliki dua lapisan, yaitu ada lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk ini adalah lapisan terluar dari epidermis, tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Sementara lapisan LPG adalah lapisan yang terletak di bagian bawah lapisan tanduk.
tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen. Lalu yang kedua, yang tengah-tengah tadi itu adalah dermis ya. Dermis ini mengandung kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat yang bermuara pada pori-pori kulit. Kemudian ada kelenjar minyak, yaitu menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab. Dan yang ketiga itu pembuluh darah. Di sini pembuluh darah itu mengalirkan darah ke semua sel-sel. Yang terakhir adalah ujung-ujung saraf. Saraf penerima rangsang panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan. Nah, ini adalah lapisan kulit yang paling bawah, hipodermis atau subkutan. Terdapat jaringan lemak adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh tetap hangat, dan yang kedua itu sebagai cadangan makanan. Oh iya, tadi sistem ekskresi itu terjadi di lapisan dermis ya nak ya. Nih lapisan ini sistem ekskresinya mana? Tunggu. Nih di lapisan ini. Lapisan ekskresinya ini terjadi di sini karena mengeluarkan keringat pada kulit. Ya. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru ini adalah mengekskresikan karbon dioksida dan uap air dari sisa pernapasan. Maaf tadi ada yang kelewat ya nak. Ini masih tentang kulit. Kulit ini melakukan fungsi ekskresi dengan mengeluarkan keringat. Keringat ini berisi garam, urea, dan air. Selain ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Ini adalah alurnya terjadinya keluar keringat ya. Keringat keluar itu suhu tubuh meningkat, kemudian pembuluh darah melebar, kemudian panas yang dihantarkan ke kelenjar keringat, kemudian keringat keluar melalui pori-pori. Baru tadi kita masuk ke paru-paru. Kita tahu ya, paru-paru itu berfungsi sebagai alat pernafasan pada manusia. Itu fungsinya untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Reaksi pembentukan energi tersebut melepaskan zat sisa, yaitu karbon dioksida dan H2O atau uap air. Glukosa ditambah dengan O2 atau oksigen itu menghasilkan CO2, karbon dioksida, dan H2O itu uap air plus energi. Jadi karbon dioksida dan uap airnya ini dikeluarkan melalui paru-paru ya, pernafasan, sementara energinya kita gunakan untuk menjalani kegiatan ya, untuk berenergi. Kemudian yang keempat ini adalah hati. Ya, struktur hati. Hati ini adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi, yaitu yang pertama adalah penawar racun, yang kedua merombak sel darah merah, yang ketiga adalah merombak protein, yang keempat menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan kelima adalah merubah provitamin A menjadi vitamin A. Nah, pada sekresi pada hati ini terjadi di nomor 2 dan nomor 3 ya, pada sel darah merah dan merombak protein. Sel darah merah yang sudah tua akan diuraikan sehingga menghasilkan getah empedu. Ini adalah urutannya: eritrosit, hemoglobin. Jadi eritrosit ini dipecah menjadi hemoglobin, hemoglobinnya dipecah menjadi bilirubin, kemudian bilirubin ini dipecah menjadi dua. Ada urobilin dan sterkobilin. Nah, urobilin ini adalah pewarna urin yang menghasilkan pewarna urin ya. Sterkobilin ini adalah pewarna feses. Jadi apapun makanan dan minumannya, warna urin ya akan tetap warnanya kuning, berwarna kuning. Apapun makanan yang kita makan, feses kita ya akan berwarna kuning kecoklatan seperti itu. Nah, ini adalah gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Kita tahu ya, penyakit-penyakit yang sering kita dengar nih, ini ada batu ginjal, ada nefritis, ada albuminuria, ada poliuria, dan hematuria. Bisa dilihat di sini. Ini adalah gangguan sistem ekskresi pada ginjal. Kita sering dengar nih batu ginjal gitu ya. Ginjal yang rusak total atau gagal ginjal dapat diatasi dengan hemodialisis, yaitu cuci darah atau transplantasi ginjal.
Ini gangguan juga pada sistem ekskresi, ini seperti kudis, panu, kurap. Ini infeksi jamur di kulit yang menyebabkan gatal-gatal. Kalau ini berarti ini ekskresi pada kulit. Kalau pneumonia, infeksi bakteri di paru-paru, seperti yang di paru-paru ya. TBC ada sirosis juga, TBC di paru-paru, sirosis ini pembekakan hati, pastinya di hati, dan hepatitis itu infeksi virus hepatitis di hati. Jadi kalau penyakit hati ini ya ini nah, sirosis, hepatitis, bukan sakit hati ya, itu beda. Lanjut. Oke. Ini adalah cara-cara untuk menjaga organ ekskresi kita agar tetap sehat. Yaitu yang pertama adalah tidak menahan buang air kecil, ya. Pokoknya langsung keluar, langsung kamar mandi, jangan menahan-nahan. Efeknya nanti yaitu seperti batu ginjal dan gagal ginjal. Yang kedua itu banyak minum air putih. Yang ketiga menjaga selalu kebersihan kulit. Yang keempat menjaga ventilasi udara. Yang kelima yaitu adalah rutin berolahraga. Yang keenam menjaga pola istirahat, dan yang ketujuh adalah makanan bergizi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran IPA kita hari ini mengenai sistem ekskresi sudah selesai. Semoga ilmu yang Miss berikan bisa bermanfaat hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar, jangan tinggalin sholat, dan jangan tinggalin tilawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.